masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih 1 tahun lagi. Lalu, sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan. Rupanya, perbincangan tersebut dikaitkan dengan ramalan Jayabaya yang dikenal sangat masyhur di Indonesia, khususnya Jawa. Disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Notonegoro. Lantas, seperti apa ramalan Jayabaya soal pengganti Jokowi di tahun 2024 nanti? Berikut ini nama-nama yang dianggap sesuai dengan ramalan Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Notonegoro. Kata Notonegoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kata Notonegoro sendiri adalah menata negara. Jadi, pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia. Dalam kata Notonegoro, No yang pertama disimpulkan melekat pada Insinyur Soekarno, di mana 2 huruf di belakang nama Soekarni yakni No. Kedua adalah Soeharto yang mempunyai nama yang berakhiran To. Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang dulu kecil bernama Mulyono. Sementara B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidak termasuk karena memimpin Indonesia tidak penuh 1 masa periode, melainkan hanya transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah menjabat 2 kali. Jika diurutkan huruf berikutnya Go, banyak masyarakat yang menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan akan maju dalam Pilpres 2024. Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa, kedua nama tersebut memiliki tenaga atau gol. Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah atau pasukannya. Meski begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya. Lalu, apakah mereka adalah calon Satrio Piningit? Tentang ramalan Jayabaya tahun 2023 tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit ini masih bikin penasaran orang. Jayabaya adalah salah satu raja dari Kerajaan Kediri, memerintah pada tahun 1135 sampai dengan 1157. Jayabaya ini adalah sosok pemimpin yang adil dan juga visioner pada masanya. Salah satu hal yang cukup fenomenal dari sosok Jayabaya adalah ramalannya. Raja Jayabaya berhasil membawa kembali kejayaan Kerajaan Kediri, terpecah belahnya di masa kepemimpinan Raja Airlangga. Lalu, tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit, apa sebenarnya maksud dari 2 sebutan tersebut? Satrio Piningit yang juga diartikan sebagai kesatria masih tersembunyi oleh zaman, sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Masyarakat zaman dulu beranggapan bahwa sebutan Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan, padahal tidak demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satrio Piningit belum tentu menjadi Ratu Adil, sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat. Anggapan makna gelar yang sama antara Satrio Piningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi Satrio Piningit sisihan wahyu, Ratu Adil yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan.
Dalam ramalannya, Raja Jayabaya memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami berbagai macam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan. Jayabaya telah meramalkan bahwa wabah masih belum usai pada tahun 2023. Akeh wong dicokot lemut mati, lan akeh wong dicokot semut sirna. Artinya, jika orang yang digigit nyamuk mati, dan banyak orang yang digigit semut hilang. Ramalan Jayabaya itu bisa jadi merujuk pada pandemi COVID-19 yang besar kemungkinan masih akan terus ada pada tahun 2023. Satrio Piningit dalam ramalan jangka Jayabaya. Jayabaya meramalkan akan kemunculan seorang dewa berbadan manusia yang bersenjatakan Trisulaweda, yaitu dewa memiliki konotasi pada tataran dimensi dunia gaib, sedang manusia memiliki dimensi pada tataran dunia nyata. Itu berarti dewa yang diprediksi oleh Jayabaya akan muncul adalah seorang manusia yang hidup dan beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Semua aktivitas yang dilakukan orang itu berdimensi ganda, yaitu dimensi di dunia gaib dan berdimensi di dunia nyata pada waktu yang bersamaan. Orang itu adalah Satrio Piningit. Satrio adalah seorang kesatria, dan Piningit yang menyembunyikan atau disembunyikan diri, memiliki aktivitas di dunia nyata dan gaib. Sifat dan karakter Satrio Piningit di dunia nyata berbeda dengan sifat dan karakter Satrio Piningit di dunia gaib. Sifat dan karakter itu dilakoni seorang diri. Jayabaya secara terang benderang sudah memisahkan mana sifat dan karakternya di dunia nyata dan mana sifat karakternya di dunia gaib. Identifikasi itu sangat jelas di dalam ramalan tersebut. Adapun ciri-ciri Satrio Piningit tersebut adalah sebagai berikut. Berparas seperti Bahtara Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweda. Bait 159 disebut dewa namun manusia biasa. Jangka Jayabaya bait 170. Manusia Jawa berpedoman pada Trisulaweda. Tajamnya Titunggal nan suci, benar, lurus, jujur. Bait 164. Jika berperang tanpa pasukan. Bait 162. Berpakaian kurang pantas Jongko Joyoboyo bait 163. Lalu, siapakah yang dimaksud Satrio Piningit itu? Akhir-akhir ini di media sosial, cetak, elektronik, dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramai membahas hal tentang tersebut. Pemimpin Indonesia tahun 2024, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini keluar dari keterpenjarahan dan bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno. Dalam Hasana Budaya Jawa dikenal 3 satria. Dan yang pertama, Satrio Pinandita adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pandeta, spiritual. Satrio Pinili, yaitu pemimpin yang ada pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi penunjuk jalan di masa kegelapan. Dan yang ketiga, Satrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Ranggawarsita menulis sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakannya bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan pengaruh Majapahit dulu. 7 nama itu antara lain: yang pertama Satrio Kinunjoro Murwokunjoro, yang kedua Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar, dan yang ketiga Satrio Jinubut Seratur, yang keempat Satrio Lelono Toponggramo, yang kelima Satrio Piningit Hamungtuwu, dan yang keenam Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, dan yang terakhir yang ketujuh Satrio Pinandito Sisihan Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda.
Meskipun ketujuh nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda, ketujuh nama satrio yang diungkapkan oleh Rongowarsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para bijak zaman dulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang satrio satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu, setelah ketujuh satrio telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satrio itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. 1. Satrio Ginunjoro Murwokunchoro dilambangkan sebagai Satrio Ginunjoro yang artinya adalah seorang yang berwatak satria. Namun dalam proses kematangannya, ia seperti dipenjara. Dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi. Hingga akhirnya sang waktu yang mengizinkan ia keluar. Maka ia akan keluar dan membawa Nusantara atau Murwokunchoro terkenal ke seluruh jagat. Yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Mukti Wibowo artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia selayaknya seorang satria dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Ginunjoro, ia sering kesandung kesampar, artinya selalu ada yang berusaha menjagal jalannya. Dan yang ketiga, Satrio Jinumput Sumela Atur. Jinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut Sumela Atur atau membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa memakai istilah Jinumput? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan, malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa. Dan yang keempat, Satrio Lelono Tapanggramo. Lelono mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering berpergian dari rumahnya. Kepentingannya adalah Tapanggramo. Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kelima, Satrio Piningit Hamongtuwu. Piningit merupakan penekan dari kata Ginunjoro di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Hamongtuwu artinya satrio ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang, agar rakyat Nusantara mempunyai jati diri yang kuat, namun tetap menghargai budaya lain, walaupun tidak ikut budaya tersebut. Dan yang keenam, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Boyong Pambukaning Gapuro mempunyai makna satrio ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapuro. Namun kami rasa gapuro di sini mempunyai makna yang sangat luas. Bisa jadi gapuro ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Ketujuh, Satrio Pinandito Sisihan Wahyu. Pinandito bermakna bahwa satrio ini akan memimpin bangsanya, sedangkan Sisihan Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin dan menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa gamblengannya dulu. Jika digabungkan menjadi satu, maka kita bisa simak sosok Satrio Piningit itu sebagai berikut. Satrio adalah sosok manusia yang benar-benar menjaga hukum kehidupan, pantang berbuat kesalahan, jikapun salah pasti akan ditebusnya. Menjadi seorang satrio haruslah bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya, tidak memandang apa sukunya, agamanya, adat istiadatnya, hanya mementingkan kebaikan untuk seluruh alam. Bisa menjadi pandu bagi bumi pertiwi, teladan bagi sesamanya. Dalam masa persiapan menjalankan tugasnya, ia mendapatkan pelajaran tentang kebijaksanaan dan hikmah kehidupan. Hidup bagaikan di penjara, disembunyikan oleh waktu, mendapat perintah untuk diam, tidak boleh terlihat menonjol di lingkungan di sekitarnya. Ia adalah seorang
yang mempunyai kemuliaan dan kewibawaan. Karena mengalir darah para raja dari berbagai bangsa warisan dari leluhurnya, keturunan raja dari bangsa Cina, keturunan dari keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abu Thalib, keturunan dari Sriwijaya, keturunan dari Majapahit, dan mempunyai hubungan sangat erat dengan keluarga Pajajaran. Ia dibesarkan di suatu tempat tanah yang mempunyai sejarah besar Nusantara. Namun ketika remaja, ia berkelana ke arah barat dari tempat asalnya, melakukan semua hal yang bisa melepaskan derita seseorang tanpa mengharap pujian atau imbalan. Walaupun selama perjalanan itu, ia selalu dijegal oleh orang-orang yang iri terhadapnya. Hingga akhirnya, ia telah kembali ke tempat asalnya untuk menumbuh kembangkan budaya tempat ia dilahirkan, mengasuh pemuda-pemuda yang datang kepadanya, mengajarkan hakikat kehidupan, dan tetap menolong sesama tanpa pamrih apapun. Kepulangannya, inilah titik dari awal pelaksanaan tugas yang sesungguhnya, membuka gerbang impian rakyat akan hidup yang adil dan sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya, ia selalu berpedoman pada kebijaksanaan, tidak mau membeda-bedakan sesamanya, karena semua adalah makhluk Gusti yang Maha Pencipta. Lepas sudah semua atribut golongan-golongan, selama ia melaksanakan tugas untuk memakmurkan masyarakat di sekitarnya, kelak keberhasilannya bersamaan dengan kegagalan pemerintah negara. Tidak ada yang menyangkal bahwa apa yang telah dikerjakan sang satrio ini telah membuka hati rakyat. Satria yang telah lama dinantikan telah hadir, membawa bukti bahwa dia telah berhasil memakmurkan rakyat di sekitarnya. Ketika pemerintah gagal menyelamatkan sebuah negara, dia yang akhirnya memimpin negara, membawanya terkenal ke seluruh jagat. Negara yang kertara harja, damai, tentram, gemah ripah, lojinawi. Sumber lainnya adalah Jangka Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi, dan beberapa naskah karangan raja dari Mataram. Benarkah secara pribadi Satrio Piningit ini ada? Ya, saya sendiri tidak membantahnya. Suatu saat, negeri ini pasti akan dipimpin oleh seorang yang benar-benar mempunyai sifat hambek utama, adil paramerta, dan berbudi bawa laksana. Tentu saja, kita berharap masa itu segera tiba. Namun, sebelumnya, marilah kita urai sedikit demi sedikit benang-benang ramalan itu satu persatu. Menurut pemikiran saya yang masih awam ini, Satrio Piningit bukanlah hanya mengacu pada sosok pribadi saja, namun bisa diartikan gambaran sebuah zaman di mana spiritual akan mewarnai kehidupan di negeri ini, bukan liberalisme, komunisme, atau kapitalisme, ataupun fanatisme agama. Dalam serat-serat kuno tersebut disebutkan tentang kode-kode gaib yang akan menandai kemunculan zaman ini, misalnya Bocangon, Trisula Trinjil Suci, Gunung Merapi meletus, Sabdo Balon, tumbal-tumbal berkesaan, dan lain-lain. Apakah kode-kode di atas akan kita terima mentah begitu saja? Oh, tentu saja tidak. Kita harus jeli tentang bahasa Soloka ini. Semua ini bahasa kiasan, di mana sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Jawa dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Lalu, apakah tafsir Satrio Piningit ini pada diri kita sendiri? Satrio Piningit adalah ruh atau roh dalam kita. Cobalah kita jujur pada diri kita sendiri. Bangsa ini telah berabad-abad dijajah secara fisik maupun fahamnya, falsafah hidup, budaya, dan lain-lain. Di mana, terutama pada zaman Orde Baru, nafsu angkara murka telah mengobrak-abrik negeri ini. Sampai detik ini, sudah berapa persenkah penduduk negeri ini yang sudah berusaha memberdayakan roh dalam hidupnya? Wah, tentu saja sangat sedikit. Terbukti masih banyaknya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin kita, baik itu kejahatan dalam birokrasi maupun kejahatan kemanusiaan. Juga dari yang lapisan bawah, masih banyak terjadinya pembunuhan secara sadis, perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan budak angon, gunung meletus, Trisula berjadik, dan lain-lain? Mari
kita kupas sedikit demi sedikit. Bocah Angon, sebenarnya kita di dunia ini adalah para penggembala, yaitu mengembalakan diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab tentang penggembaraan kita di dunia ini. Kita harus bisa mengembalakan. Dalam bahasa Jawa adalah angon atau ngangon. Ngangon nafsu kita. Kita harus bisa menundukkan nafsu-nafsu yang buruk kemudian tunduk di bawah perintah Sang Roh melalui pikiran yang telah jernih. Pada hakikatnya, hidup ini adalah angon atau mengembalakan tubuh ini, pikiran ini, nafsu ini, dan lain-lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan gunung-gunung yang akan meletus? Gunung adalah simbol pola pikir atau alam pikir yang ada di dalam kepala manusia. Gunung adalah bagian bumi yang paling tinggi atau atas. Pada manusia bagian teratas adalah kepala, yang di dalamnya terdapat sang otak, yang akan melahirkan pikiran-pikiran atau ide-ide yang positif maupun negatif. Di dalam salah satu serat diceritakan, Gunung Merapi akan meletus dan mengeluarkan bau anjir bajin. Ya, itulah simbol kekotoran pikiran. Menurut kacamata saya, akan segera ada kesadaran nasional, di mana dogma, radikalisme, fanatisme yang mewarnai cara berpikir bangsa kita ini akan mengalami revolusi secara besar-besaran. Tanda-tanda itu akan ditandai dengan sangkalan Korning Langit Pinuka ing Netro. Tahun ini menandai proses bergantinya tatanan zaman anyar. Satrio Piningit. Bila waktunya tiba, Satrio Piningit akan muncul menampakkan jati dirinya. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang akan menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Ramalan Prabu Joyoboyo menyebutkan Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Lantas, siapakah sosok Satrio Piningit yang dimaksud? Ketika sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan, Indonesia berada di titik nol. Saat itulah terjadinya goro-goro zaman kala bendu yang mencapai puncaknya, ditandai dengan berbagai bencana musibah, kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara atau chaos, dan bencana wabah dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu, juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela. Namanya juga Satrio Piningit, ia harus dipingit, tersembunyi sampai pada saatnya ia akan muncul tepat pada waktunya. Raden Ngabehi Rongowarsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat, menuliskan, Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagai manusia pada umumnya. Ciri-ciri Satrio Piningit seperti dewa, namun tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan juga bersenjata Trisula Weda. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, memiliki arti bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, yakni tampan berwibawa. Namun, Satrio Piningit juga berwatak tegas seperti Baladewa. Dia juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Bait 162. Bersenjata Trisula Weda memiliki arti sebagai 3 karakter yang melambangkan kebajikan. Secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, tengah, benar, jijik, jujur, ataupun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1. Hal ini sesuai dengan derajatnya dewa, sehingga berkelakuan mulia seperti dewa. Satrio Piningit merupakan sosok pemimpin yang merangkum 3 karakter kepemimpinan. Pertama, Satria Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan mengayomi. Kedua, Satrio Pinandito, merupakan sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan mengemban amanah keselamatan umat. Kemudian Satria Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara demi kekuasaan yang korup. Rongowarsito
menyebut 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ketujuh orang tersebut masing-masing Satrio Kunjoro, Murwo Kunjoro Soekarno, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar Soeharto, Satrio Sinumbut Sumalaatur B.J. Habibie, Satrio Lelono Toponggrame Kiai Abdurrahman Wahid, dan Satrio Piningit Hamongtuwu Ibu Megawati, Satrio Boyong Pambukaning Kapuro Susilo Bambang Yudhoyono, dan Satrio Pinardito Sisyahan Wahyu melekat pada Joko Widodo. Dalam buku Perjalanan Spiritual menelisik sejarah jejak Satrio Piningit, Jalan Setapak Menuju Nusantara Jaya, karya Tri Budi Maheran Darmawan dan Nur Hamad, disebutkan bahwa sosok Satrio Piningit itu dimiliki oleh semua presiden Indonesia. Lalu, siapakah Satrio Piningit itu yang kelak akan muncul di tahun 2024 nanti? Apakah dia adalah orang Jawa? Dan apakah beliau adalah orang kota? Kita tidak tahu, dan kita hanya berdoa dan menanti kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sagung Dumadi.